Bermula di kota Osaka, Jepang, sebuah rencana pembunuhan atas salah seorang petinggi Yakuza akan dilakukan oleh sang pembunuh bayaran yang bernama Cat. Dibantu oleh atasannya yang bernama Ferik, Cat berjanji akan menyelesaikan misi tersebut dengan sempurna. Untuk mencari sebuah tempat yang aman, Cat akhirnya membunuh dua orang penjaga di sana bermodalkan dengan senjata sniper. Cat bersiap untuk membunuh targetnya tersebut. Pada saat itu, targetnya bernama Kintaro dan kebetulan ia bersama dengan putrinya yang bernama Annie. Melihat Annie yang masih seorang gadis kecil, Cat merasa ragu untuk menembak Kintaro. Namun ia pun melakukannya dengan terpaksa sebelum Kintaro mengetahui pergerakannya. Tak punya pilihan lain, Cat dapat membunuh Kintaro dengan 2 kali tembakan. 10 bulan pasca kejadian tersebut, Cat saat ini berada di kota Tokyo. Ia mengadakan pertemuan bersama Felix untuk membahas masa akhir dalam pekerjaannya itu. 12 tahun bekerja kepada Felix, Cat memohon untuk pensiun dan akan menjalani kehidupan yang normal. Akan tetapi Felix malah memberikan satu syarat, yaitu jika Cat dapat membunuh seorang pemimpin Yakuza yang bernama Kijima, Felix akan membiarkan Cat untuk pergi. Pada keesokan harinya, ketika Cat berada di sebuah kafe, seorang pria tak dikenal mendatangi Cat. Entah apa tujuannya tersebut, pria itu pun menawarkan segelas air sebagai tanda sambutan bagi orang asing di kota Tokyo. Setelah itu, Cat yang sangat berkeinginan untuk mencapai impiannya, ia pun kembali beraksi untuk menyelesaikan tugas terakhir sebagai pembunuh bayaran. Setibanya di lokasi yang aman, Cat segera membidik sasarannya yaitu Kijima. Namun di saat itu pula, Cat merasa agak sempoyongan yang menyebabkan melesetnya satu tembakan kepada target. Tak mau kehilangan jejak, Cat berusaha untuk kembali menembak Kijima. Akan tetapi, Kijima berhasil lolos dari kematian. Dengan kondisi Cat yang tiba-tiba seperti ini, ia berusaha kabur dari kejaran anak buah Kijima. Dan dalam pelariannya itu, Cat berhasil mencuri sebuah mobil dan mengalami kecelakaan cukup serius. Ia pun teringat akan masa kecilnya ketika bersama Felix, yang sebenarnya Felix adalah seorang yang telah mendidik Cat dari kecil untuk menjadi seorang pembunuh profesional. Setelah kecelakaan yang menimpanya, ia pun mendapat perawatan di rumah sakit. Seorang dokter yang menanganinya melaporkan apa yang sebenarnya terjadi kepada Cat. Dokter tersebut mengatakan jika Cat terkena sebuah racun radioaktif yang sangat berbahaya. Sang dokter pun melaporkan jika racun tersebut tidak dapat untuk disembuhkan, sehingga Cat dipastikan tidak akan bertahan hidup dalam waktu yang lama. Mendengar laporan itu, Cat teringat ketika seorang yang ia temui di sebuah kafe adalah dalang atas apa yang terjadi saat ini. Setelah itu, Cat yang berencana untuk membalas dendam, ia akhirnya mencoba kabur dari rumah sakit tersebut. Bermodalkan sebuah pistol, Cat menyendera sang dokter dan memaksanya agar memberikan beberapa obat vitamin agar ia dapat bertahan meski hanya dalam waktu yang singkat. Tak mau membuang-buang waktu, Cat akhirnya menemukan keberadaan pria yang meracuninya. Cat bertanya sebab apa ia melakukan hal tersebut. Pria itu pun menjawab ia melakukan hal itu karena atas perintah dari Sato, yaitu anak buah Kijima. Menanggapi hal tersebut, Cat pun memaafkan pria itu. Singkat cerita, Cat kemudian menemui Felix di sebuah tempat. Cat bertanya kepada Felix mengapa seorang pemimpin Yakuza yang bernama Kijima berusaha untuk membunuhnya. Felix pun menjelaskan bahwa Kijima adalah kakak dari Kintaro yang tak lain adalah petinggi Yakuza yang pernah ia bunuh 10 bulan yang lalu. Bisa diartikan, Kijima mungkin mempunyai rencana balas dendam atas kematian Kintaro kepada Cat.
Kate yang menyadari ia tak akan bertahan hidup lama lagi. Ia bertanya kepada Felix di mana Kijima berada. Namun pada saat itu, Felix tidak mengetahuinya. Felix menjelaskan jika Kate ingin menemui Kijima, ia harus mencari informasi dari Sato yang selalu mengadakan pertemuan di sebuah tempat yang bernama Black Lizard. Tak mau membuang-buang waktu, Kate akhirnya memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut. Setibanya di markas Yakuza, Kate diam-diam memasuki tempat itu dan benar saja, Sato juga berada di sana. Kate bertanya kepada Sato sebab apa ia melakukan hal itu. Sato pun menjawab bahwa ia hanya menjalankan perintah dari Kijima. Ketika Kate bertanya di mana Kijima berada, Sato memilih tidak menjawabnya dan seketika itu juga Kate membunuh Sato. Dalam kejadian itu, beberapa anggota Yakuza mengetahui keberadaan Kate yang telah membunuh Sato, sehingga sebuah pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Setelah berhasil membantai semua lawannya, tersisalah satu anak buah Sato yang sangat ketakutan. Tak mau hari ini adalah akhir dari kehidupannya. Ia pun memberikan informasi kepada Kate. Jika ingin bertemu dengan Kijima, Kate harus menemukan keberadaan Eni yang juga termasuk di dalam lingkungan keluarga Yakuza. Dengan informasi yang ia dapatkan, Kate akhirnya dapat menemukan Eni yang pada saat itu sedang bersama dua orang pengawal di sebuah klub malam. Kali ini, Kate teringat ketika ia membunuh Kintaro, di mana pada saat itu Eni sebagai anak Kintaro juga berada di sana. Kate kemudian beraksi dengan membunuh dua pengawal Eni dan membawa Eni ke sebuah tempat. Kate memaksa Eni untuk menghubungi Kijima, namun Eni tidak bisa melakukan hal itu karena sebenarnya hanya ada satu orang yang dapat berkomunikasi dengan Kijima, yaitu penasehat utamanya yang bernama Renji. Kate kemudian memaksa Eni untuk menghubungi Renji dan dalam perbincangan tersebut Kate mengeluarkan ancaman kepada Renji jika Kijima tidak muncul dalam pertemuan yang ia rencanakan malam ini, maka Kate akan membunuh Eni. Namun di sisi lain, Renji tidak memberitahukan Kijima mengenai Eni yang sedang dalam bahaya. Ia malah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Eni. Pada faktanya, Renji berkeinginan untuk menjadi pemimpin Yakuza, di mana Eni sebagai keponakan Kijima akan menggantikan pamannya tersebut sebagai pemimpin. Maka dengan cara inilah, jika Eni tewas, Renji akan berhasil mencapai tujuannya untuk menggantikan Kijima. Di sisi berbeda, Kate mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Kijima, namun Kate memutuskan untuk tidak membawa Eni sehingga ia terpaksa menyekap gadis tersebut di dalam sebuah toilet. Kate kemudian menunggu kedatangan Kijima di sebuah street food, namun bukannya Kijima yang datang, melainkan hanyalah anak buah Renji dengan persenjataan mereka yang cukup lengkap. Merasa itu adalah tipuan semata, Kate dengan cukup cepat merespon kedatangan mereka yang bermaksud ingin membunuh dirinya. Ketika beberapa anak buah Renji mencari keberadaan Kate tanpa sengaja, mereka bertemu dengan Eni yang berhasil melepaskan diri setelah disekap oleh Kate. Bukannya untuk menolong gadis tersebut, mereka malah menodongkan pistol kepada Eni. Namun beruntung di saat yang tepat, Kate muncul dan berhasil membunuh semua anak buah Renji. Melihat sekelompok polisi berdatangan, Kate berusaha untuk melarikan diri dan menyuruh Eni untuk pergi. Akan tetapi Eni berusaha membujuk Kate agar ia dapat menemaninya karena menurutnya saat ini keluarga Yakuza menargetkan dirinya sendiri sebagai buronan.
Kate yang kekeh agar Annie pergi menjauh, ia pun terpaksa menerima Annie agar tetap bersamanya. Sadar karena dulunya ia telah membunuh ayah Annie, Kate pun bersedia untuk melindungi gadis tersebut. Kate yang kembali sempoyongan, ia kemudian menyuntikkan obat penawar tersebut. Yang kita ketahui, Kate telah menyiapkan obat vitamin agar ia dapat bertahan untuk sementara waktu. Setelah itu, mereka pun mampir di sebuah tempat untuk membahas rencana yang akan mereka lakukan selanjutnya. Annie sebagai salah satu dari keluarga Yakuza menyarankan Kate agar mendatangi seorang anak buah Renji yang bernama Jojima. Karena untuk sekarang ini, Jojima adalah anak buah terbaik yang dimiliki Renji sebagai anggota Yakuza. Okay, bang, bang, brap, you're dead now. Cool, so can I have a gun? Mereka pun menemui Jojima di kediamannya dan bermodalkan sebuah pistol. Kate bertanya di mana Renji berada. Akan tetapi Jojima yang juga sangat mahir dalam bertarung, ia pun melakukan perlawanan kepada Kate dan sedikit aksi baku hantam pun kembali terjadi. Meskipun Kate cukup kewalahan karena efek racun yang telah menyebar ke seluruh tubuhnya, ia pun dapat mengalahkan Jojima berkat bantuan dari Annie. Mereka pun menemukan perlengkapan senjata dan sebuah ponsel milik Jojima yang terhubung langsung terhadap posisi Renji saat ini. Dengan adanya lokasi tersebut, Kate dapat menemukan keberadaan Renji. Ketika Renji dalam perjalanan menuju markas besarnya, Annie tiba-tiba muncul dan langsung menghadang Renji. Secara tiba-tiba, Kate muncul dan memberondong anak buah Renji. Tersisalah Renji yang masih hidup. Kate memanfaatkannya untuk mencari keberadaan Kijima. Renji akhirnya buka suara jika saat ini Kijima berada di rumah pribadinya. Sebelum ia pergi, Kate memberikan sedikit pukulan keras kepada Renji. Mereka pun bergegas untuk menemui Kijima dan dengan menaiki taksi, mereka pun tiba di rumah pribadi Kijima. Pada saat itu, Kate memerintahkan Annie agar tidak ikut menemui Kijima karena hal tersebut akan membahayakan dirinya sendiri. Dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, Kate akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut. Namun secara tiba-tiba ia terjatuh akibat racun yang kini menggerogoti tubuhnya. Beruntung Kate masih mempunyai 2 obat cadangan dan membuatnya dapat bangkit kembali. Kate akhirnya menemukan keberadaan Kijima yang hanya terdiam tanpa adanya pengawalan berlapis. Dengan begitu, Kate dapat dengan mudah untuk membunuh Kijima sekaligus membalas perbuatannya. Namun sebelum itu terjadi, Kijima menjelaskan jika Renji dan Felix telah bekerja sama untuk membunuh dirinya. Mereka sengaja memakai kemampuan Kate agar Kijima dapat terbunuh tanpa campur tangan Renji dan juga Felix. Kijima pun menjelaskan bahwa Renji melakukan hal itu karena ingin merebut kedudukannya sebagai ketua Yakuza. Ia pun memberitahukan jika yang meracuninya selama ini adalah Renji atas persetujuan dari Felix. Mendengar hal itu, Kate merasa dipermainkan oleh Felix, di mana selama hidupnya Kate menganggap Felix sebagai ayah sendiri. Begitupun dengan Kijima, ia merasa sangat bersalah karena tidak becus dalam mengurus masalah keluarga. Kijima memohon kepada Kate agar menjaga Annie sebagai pewaris tahta keluarga Yakuza. Sementara di luar, Annie yang duduk sendiri dihampiri oleh Felix. Dalam pertemuan itu, Felix mengatakan kepada Annie bahwa orang yang telah membunuh ayahnya 10 bulan yang lalu adalah Kate. Annie yang sudah mengetahui siapa Kate sebenarnya, tanpa berpikir panjang, Annie mengeluarkan sebuah tembakan kepada Kate. Annie yang merasa tak punya keluarga dan bingung akan kemana, ia pun memutuskan untuk ikut bersama Felix.
Kembali kepada Kate yang terbaring tak berdaya. Pada saat itu, seorang pria membantu Kate untuk mengambilkan obat terakhir miliknya, yang ternyata pria tersebut ternyata adalah Kijima. Felix kemudian membawa Annie ke tempat persembunyiannya, di mana pada saat itu Renji sudah tiba di tempat tersebut. Felix mengatakan jika saat ini Kijima dan Kate sudah tewas. Mendengar informasi tersebut, Renji sangat senang, di mana ia akan menjadi penerus kedudukan Kijima sebagai ketua Yakuza. Annie yang mengetahui perbincangan mereka, ia pun sadar bahwa keributan yang terjadi selama ini disebabkan oleh Felix dan juga Renji. Beberapa saat kemudian Kate, Kijima, dan beberapa anggota Yakuza menyerbu markas Felix dengan membawa senapan laras panjang. Seluruh anak buah Kijima memberondong siapapun yang menghalangi pergerakan mereka. Tak menyangka jika Kate dan Kijima masih hidup, Felix tampaknya sangat kebingungan sehingga ia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membunuh Kate dan juga Kijima. Satu persatu anak buah Felix berhasil ditumbangkan, dan di saat itu pula Kijima dapat bertemu kembali dengan Renji. Kijima yang mengetahui bahwa Renji berkeinginan untuk menggantikan posisinya, ia pun menantang Renji untuk bertarung, dan siapapun yang dapat bertahan maka dipastikan akan menjadi pemimpin Yakuza. Namun hanya beberapa detik saja Kijima dapat mengalahkan Renji setelah sebuah sayatan pedang berhasil memisahkan kepala Renji dari tubuhnya. Di sisi berbeda, Kate dapat menemukan keberadaan Felix yang saat itu sedang bersembunyi. Felix memanfaatkan Annie untuk menjadikannya sendera, namun di mata Kate, tindakan Felix tersebut dianggap tidak berguna. Kate kemudian mengeluarkan sebuah tembakan yang membuat Felix tewas di tempat. Dengan sebuah perjuangan yang sangat mengharukan ini, Kate dapat menyelamatkan Annie. Namun pada akhirnya, Kate harus meninggal dunia setelah ia tidak dapat menahan lagi racun yang telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.